Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Uji, ini Mbak Uji atau siapa ya? Ini Arsil atau siapa nih? Dari Hah? Arsil, Pak. Oh, Arsil. Ini Mbak Uji ya. Mbak Uji. Iya, Assalamualaikum Pak. Saya nunggu perintah dari Mbak Uji aja. Iya, soalnya ini udah mulai cukup banyak juga yang hadir. Boleh dimulai aja, Rafikah. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anara quluba ibadihil muttaqin binuril kitabihi mubin wa ja'ala syifa alima fis sudur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore Pak Denny dan juga teman-teman yang telah hadir mengikuti Karesek Talks pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rafikoh dari Ekshar 58 dan di sini saya akan memandu jalannya acara Karesek Talks sebagai MC. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan Karesek Talks yang akan membahas mengenai praktik kewarisan dalam Islam. Nah, materi ini akan diisi oleh dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, yaitu Bapak Dr. Denny Lubis SAG MA. Namun sebelum kita mulai ke penyampaian materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mungkin kita langsung aja ke penyampaian materi ya Pak ya. Baik, terima kasih Rafikoh. Terima kasih Mbak Uji, juga Arsil ya. Dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Ya, sambil menunggu ya yang lain. Selamat bergabung Bapak Dr. M. Iqbal Irfani ya. Teman-teman sekalian, ini saya kemarin membaca hadis ya, jadi saya teringat dengan tema ini. Hadisnya itu ta'allamul Qur'an wa 'allamuhun nas wa ta'allamul faraidah wa 'allamuhan nas fa inimru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushaku ayyakhtalifan nasu fil faridah wal mas'alah fala yajidani ahadun yuharrifuhuma. Jadi hadis ini memerintahkan kita sebetulnya belajar Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Belajar faraid dan ajarkan kepada manusia. Ini sabda Rasulullah ya. Kata Rasulullah, aku ini orang yang akan meninggal dunia. Fa inimru'un maqbudun wal ilmu marfu'un. Ya, kalau orang ulamanya meninggal dunia, ilmunya nanti tercabut. Nah, aku khawatir, kata Rasulullah, nanti suatu hari ada orang yang berselisih tentang kewarisan, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Nah, juga hadis yang lain, ya, ta'alamul faraido wa 'allimuhan nas fa innaha nisful ilmi. Belajarlah faraid, kata Rasulullah dalam hadisnya, dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya dia adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Karena ilmu faraid itu banyak dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang pertama dicabut dari umatku. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya pada kesempatan ini saya akan lebih praktis kepada prakteknya ya.
lebih kepada prakteknya, saya share screen ya. Cukup 1 halaman, saya kira insya Allah bisa menjelaskan semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, share screen-nya udah kelihatan belum? Nah, oke. Nah, sudah kelihatan ya? Oke, kalau sudah kelihatan, ilmu faraid itu hanya segini sebetulnya. Sebentar, ini nggak kelihatan. Ya, ilmu faraid itu hanya segini, nggak banyak. Ya, sedikit sekali. Ya, sebetulnya untuk memahaminya mudah sekali. Ya, kita hanya mengingat pohon keluarga saja. Ya, ke atas ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Ya, ke bawah ada anak, ada cucu. Ke samping ada suami, ada istri. Ya, kemudian kalau ke samping lagi ada saudara, ada saudari, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, saudari seibu gitu ya. Jadi sebetulnya mudah dan simpel, hanya segini saja. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ya, sebelum masuk ke situ, faraid itu adalah ilmu yang syariat yang dalam tanda kutip lengkap, dalam arti paling tafsili di dalam Al-Quran. Jadi dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan juga di As-Sunnah ya. Itu bisa dilihat nanti di dalam surat An-Nisa ya, dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 176 ya. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 75 ya. Dan banyak ya. Nah, nanti mungkin untuk detailnya nanti aja ya. Nah, ini secara gambaran umum saja saya akan menjelaskan ya. Nah, banyak salah persepsi ya di antara masyarakat Muslim ya. Jadi hukum waris itu adalah hukum sebetulnya kepake siapa aja, baik yang nanti sudah meninggal dipakai anaknya ataupun yang masih hidup ya. Salah persepsinya kadang-kadang begini, warisan itu selalu dari orang tua ke anak gitu ya, dari orang tua ke anak. Padahal dalam Islam itu waris itu bisa dari orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua ya, atau bahkan dari anak ke kakek ke nenek itu bisa ya. Kan banyak di antara kita itu kalau warisan itu dari suami ke istri gitu ya. Padahal dalam Islam itu ya bisa suami bisa mewarisi ke istri, istri juga sebaliknya bisa mewarisi ya. Nah, makanya rukun ya, pembagian waris itu ada ada 3 ya. Dan kalau belum terpenuhi maka bukan warisan ya. Nah, pertama warisan itu harus ada yang meninggal dunia ya. Kalau belum meninggal dunia gimana? Ya kalau belum meninggal dunia orang tuanya ngasih ya itu bukan warisan sebetulnya, yaitu hibah biasa aja, hibah ya. Atau misalnya ada yang meninggal dunia anaknya tapi nggak ada harta ya tidak ada warisan ya. Jadi yang pertama itu ada yang meninggal dunia, kedua ada hartanya ya. Kan banyak misalnya bayi meninggal dunia, nah, bayi kan belum punya apa-apa atau masih bujangan atau belum kerja ya, tidak punya apa-apa, meninggal dunia ya tidak ada warisan karena tidak ada harta warisan yang bisa dibagikan ya. Yang ketiga itu ahli warisnya harus masih hidup ya. Ketika seseorang meninggal dunia ya harus masih hidup. Nah itu ya. Jadi kalau sebetulnya dalam waris itu kan ada kaitan nanti dengan hukum yang lain, ada wasiat ya, juga ada hibah dan lain sebagainya ya. Nah, kadang-kadang di kita tidak bisa membedakan. Jadi kalau tidak ada syarat 3 itu belum dikatakan warisan karena rukunnya 3. Ya, pertama harus ada yang meninggal, kedua harus ada harta, dan yang ketiga adalah ahli warisnya hidup ketika si mayit itu meninggal dunia. Ya, biasa siapa saja, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa bapak, bisa saudara dan seterusnya. Itu dulu ya yang pertama. Yang kedua ya, harta warisan itu tidak boleh langsung dibagikan sebelum
3 perkara ditunaikan. Ya, jadi jangan langsung dibagikan. Yang pertama yaitu hutang dulu dibereskan, ya. Hutangnya dulu. Hutang si mayit itu dibereskan. Ternyata setelah setelah dibayarkan hutangnya, nggak ada harta warisan, ya nggak ada pembagian warisan karena hartanya sudah habis. Yang pertama itu. Yang kedua, ya, apa namanya, pengurusan jenazah. Ya, kalau sekarang misalnya sakit di rumah sakit, ya, kemudian juga kebutuhan untuk pemakaman dan lain sebagainya. Nah, itu dulu dituntaskan, ya. Baru setelah itu baru boleh dibagikan. Dan yang ketiga itu yaitu wasiat, ya. Nah, wasiat ini, ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini terkait dengan hadis, ya, Rasulullah SAW. Jadi ada seorang yang kaya raya meninggalkan seorang ahli waris perempuan, ya. Kemudian kata sahabat ini ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, jangan, ya, kamu lebih baik meninggalkan keturunan dalam keadaan tercukupi daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan meminta-minta. Kalau gitu setengahnya aja, kata calon mayitnya, ya, ketika sakit. Kata setengah terlalu banyak buat wasiat. Akhirnya katanya, kalau gimana kalau aku sepertiga? Ya, cukup sepertiga. Jadi maksimal wasiat itu sepertiga. Jadi itu, ya, ditunaikan dulu wasiatnya. Nah, juga ada yang disebut dengan mani'. Mani' itu penghalang, ya. Jadi penghalang ini misalnya dia anak satu-satunya tunggal, tapi dia misalnya murtad, otomatis dia tidak mendapatkan warisan. Ya, murtad, ya. Itu tidak boleh. Atau misalnya ada kejadian kan di kita itu ingin dapat warisan orang tuanya, ya, anaknya durhaka membunuh orang tuanya, ya, ada kejadian, ya, dia tetap tidak mendapatkan, ya. Jadi selain murtad, ya, kemudian juga pembunuh, ya. Pembunuh yang maksudnya yang menjadi ahli orang yang mewarisi, maka tidak dapat, walaupun ahli warisnya hanya dia saja, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sini, dulu awal-awal Islam itu penyebab warisan itu banyak, ya. Ada misalnya janji prasetia kalau dulu itu, ya, al-wala, ya, membebaskan budak, ya, kemudian kerabat, kemudian pernikahan, ya, ada beberapa. Tapi seperti misalnya janji prasetia, kalau dulu kan zamannya awal-awal Islam itu belum ada jaminan, ya. Kalau tentara perang yang meninggal aja. Terus siapa yang merawat keluarganya? Makanya dulu itu ada disebut dengan janji prasetia, ya, yang bunyinya, kehormatanku adalah kehormatanmu, ya. Hartaku adalah hartamu, jiwaku adalah jiwamu. Dulu, ya, kalau sahabat udah saling begitu, maka nanti saling mewarisi itu, ya. Kalau salah seorang meninggal itu saling mewarisi, gitu, ya. Itu. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada, ya. Kemudian juga misalnya membebaskan budak, ya. Itu kalau membebaskan budak dia dapat 1/6 tuh kalau budaknya meninggal dunia. Tapi sekarang sudah tidak ada. Yang ada tinggal 2, yang ada di sini aja, ya. Pertama, penyebab kewarisan sababiyah, yaitu sebabnya pernikahan. Dia bisa suami, bisa jadi istri, ya. Atau nasabiyah. Nasabiyah itu, ya, nasab, hubungan darah, ya. Lihat, kalau kita lihat ke sini, semuanya kan nasab sama sababiyah. Di sini ada suami, di sini ada istri, di sini ada mayit. Mayit itu siapa? Mayit itu pokoknya siapa aja yang meninggal dunia, ya. Kalau di sini yang meninggal dunianya suami, berarti nanti yang dapat warisan istri. Kalau di sini istri, yang dapat warisan suami, ya. Atau kalau di sini anak, ya, anak misalnya, ya, maka yang mendapatkan warisan ibu bapaknya, kalau ibu bapaknya masih ada, ya, atau istrinya atau suaminya, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi siapa aja, ya. Oke. Nah, itu, ya. Jadi, nah, ini, ya, disebut dengan ahli waris sababiyah, ya, suami istri, dan nasabiyah. Nasabiyah ini, ya. Nah, apakah ini semuanya dapat? Dari sekian banyak itu semuanya dapat nggak? Tidak, ya, tidak, tergantung posisinya.
Jadi ada posisi yang dekat dengan mayit, yang dekat dengan mayit, itu pasti dapat ya, walaupun nanti bagiannya misalnya tidak penuh. Misalnya anak perempuan, anak laki-laki, istri atau suami, ibu sama ayah. Nah ini tuh yang yang ini tuh kalau si A meninggal dunia, seseorang meninggal dunia, dia mendapatkan ya. Nah, gimana yang lain? Yang lain bisa dapat, bisa tidak. Nah, yang lain itu bisa dapat, bisa tidak, tergantung posisi dia, ya. Karena di sini ada hijab dan mahjub, ya, ada penghalang, ya. Nah, lantas ini angka-angka dari mana? Suami setengah, istri seperempat, ya, kemudian juga anak perempuan setengah, anak laki-laki. Di sini nggak dituliskan asobah, adanya asobah ya, cucu perempuan. Nah, angka-angka ini ya, ini diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Misalnya dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, ya, wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna tsulusa ma tarak. Misalnya ya, Allah berwasiat untuk laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian, ya. Jika anaknya perempuan lebih dari 1 orang maka dapat 1/3, ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, jika dia sendiri maka dia dapat setengah, gitu ya. Kemudian misalnya ini suami istri, dari mana ini setengah, seperempat. Ini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan kau suami dapat setengah harta yang ditinggalkan istri jika istrimu tidak punya anak, ya. Fa in kana lahunna walad falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha dan seterusnya. Dan bagi kalian ya dapat 1/4 jika istri meninggal tidak memiliki anak, ya. Kemudian juga walahunna rubu, dan bagi istri dapat 1/4 dan seterusnya, ya. Ini dari mana ini? Nah, ini dipersingkat aja ya, maksudnya kalau tanya dari mana, ini Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, angka-angka ini. Nah, untuk memudahkan begini teman-teman sekalian, ini biar mudah ingat, ya, memudahkan untuk mengingat ini semua nih, ya. Jadi kita awal dari sini aja ya, dari suami dan istri. Nah, suami itu dapat setengah, nih lihat ya, setengah dari harta mayit jika ya, tentunya meninggal istrinya nih ya, jika mayit tidak memiliki keturunan, ya. Patokannya keturunan. Nah, suami dapat setengah, ya. Nah, kalau memiliki keturunan, ya keturunan itu bisa dari suami pertama, suami kedua, pokoknya si mayitnya ya, si mayitnya yang jadi patokan. Jika ada keturunan si mayit, ya, jika ada keturunan si mayit, dia mendapatkan 1/4, ya, mendapatkan 1/4. Nah, itu ya, jadi setengah jika tidak ada keturunan, 1/4 jika ada keturunan. Istri, nah istri setengahnya dari si suami, ya. Sama rumusnya, 1/4 jika suaminya yang meninggal dunia tidak memiliki keturunan, dan 1/8 jika suaminya yang meninggal dunia memiliki keturunan. Keturunan itu bisa anak perempuan, bisa anak laki-laki, bisa cucu perempuan, cucu laki-laki, dan seterusnya, ya. Jadi rumusnya gitu, setengah suami jika istrinya meninggal tidak memiliki keturunan, 1/4 jika ada keturunan. Istri juga 1/4 jika tidak memiliki keturunan, 1/8 ya jika suaminya memiliki keturunan. Nah, simpel ya, itu aja ya. Nah ini kenapa ke atas itu ada ibu, ada ayah, kenapa di sini nggak ada bibi, ya, dari ibu, garis ibu, ya memang dalam hadisnya tidak ada, ya. Ayah, ya, di sini kok kenapa ibu tidak ada, kakek di sini ya, dari garis ibu, ya tidak ada, ya, adanya nenek, ya, adanya nenek aja, ya. Tapi dari ayah kenapa ada kakek, ya karena Rasulullah mencontohkan seperti itu, ya. Jadi kita referensinya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Nah ini ayah, ibu, ya, kakek, nenek, nenek dari ayah dan dari ibu, ya. Nanti ini ada 2 pendapat ulama, tapi ya kita ini aja dulu ya. Nah pokoknya dari sisi ibu tuh tidak ada kakek dari garis ibu, ya, nggak ada. Nah kalau dalam bahasa Arab itu, yaitu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ayah itu kalau dari garis ayah itu disebut dengan amun.
Ya, amun itu paman. Kalau bibi itu amatun, ya. Nah, kalau dari garis ibu itu disebut sebetulnya kholun sama kholatun. Nah, tapi kalau di kita kan biasanya paman dari ayah, paman dari ibu sama aja ya. Kalau bahasa Arab itu ada amun, ada kholun, ada amatun, ada kholatun ya. Nah, di sini tidak ada kholun sama kholatun di garis ibu ya. Cuma ada dari garis ayah aja, ada paman sekandung, paman seayah. Ya, dan tidak ada bibi ya. Nah, kenapa nggak ada bibi ya? Karena memang apa namanya, nasnya hanya sampai paman sekandung. Maaf, paman sekandung itu maksudnya gini, seayah seibu ya, seayah seibu sama bapak. Paman seayah satu ayah tapi beda ibu. Ya, kalau paman seibu nggak ada ya. Nah, kayak kita kembali ke sini, ibu ya. Nah, rumus ibu itu sama, mirip seperti suami dan istri ya, ibu itu. Ibu itu dapat sepertiga ya jika mayit ya, anaknya tentunya ya. Nah, anaknya baik perempuan maupun laki, pokoknya anaknya aja. Jika mayit tidak sepertiga jika mayit tidak memiliki keturunan, dan seperenam jika memiliki keturunan ya. Atau saudaranya si mayit ya, kalau nggak ada keturunan, atau saudaranya si mayit ya lebih daripada 1, 2, 3 dan seterusnya ya, ibu nih ya. Nah, kalau ada maaf tadi ya, sepertiga kalau tidak ada keturunan, atau saudara mayit satu orang saja. Nah, saudara si mayit satu orang saja. Tapi kalau ada keturunan atau saudara si mayitnya banyak ya, ibu mendapatkan 1/6 ya. Nah, jadi patokannya keturunan sama saudara ya untuk ibu ya. Nah, ayah itu tergantung dia itu bisa asobah, bisa 1/6. Asobah itu tidak ditentukan, sisa ya. Nah, dia itu dapat 1/6 ya jika bersama dengan anak laki-laki atau keturunan laki-laki. Maaf, kembali ya. Oh iya betul, ya 1/6 jika dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ya, asobah jika dengan anak perempuan ya atau cucu perempuan. Ini bisa 1/6 plus asobah, bisa juga asobah. Kalau tidak ada keturunan, maka ayah dapat asobah. Ya, sisanya buat ayah semua. Kenapa ya ini? Oke, itu ya. Nah, jadi simpel ya. Ayah 1/6 ya, jika bersama anak laki-laki. Jika tidak ada keturunan, ayah mendapat asobah. Ya, nah, kalau dengan anak perempuan, ayah bisa 1/6 plus asobah. Ya, 1/6 plus asobah. Ya. Nah, di sini ada saudara ya, saudara sekandung. Sekandung itu maaf ya, di sini maksudnya saudara seayah seibu. Ya, kan ada misalnya dia punya saudara tapi seayah tapi beda ibu, kan ada ya. Atau misal seibu tapi beda ayah, kan ada ya. Kalau yang seayah berarti kan bisa jadi ayahnya menikah lagi, atau ayahnya punya anak ya dari istri yang lain. Itu kan seayah dia tapi beda ibu. Ya, kalau seibu ya dia seibu tapi beda ayah gitu ya. Nah, kita ke bawah ke sini ya. Ini anak perempuan tadi ya, dalam surat An-Nisa tadi. Jadi kalau anak perempuan tunggal dia setengah. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau bersama dengan anak laki-laki, maka dia jadi asobah. Rumusnya li zakari mislu hadzil unsayain. Jadi laki-laki itu dapatnya dia asobah. Ya, asobah itu tidak ditentukan. Nah, untuk mempermudah, saya akan berikan contoh prakteknya. Ini maaf, saya harus kelihatan ya contoh prakteknya. Misalnya ahli warisnya tadi ada suami ya, ada ayah, ada ibu, ada anak perempuan. Nah, contohnya ya. Nah, suami kan tadi dapat suami itu karena ada anak perempuan ya, maka suami suami karena ada anak ya, maka suami dapat 1/4 ya. Nah, karena ayah karena ada anak perempuan ya, dia dapat 1/6 plus asobah ya, sisa
Terus asobah kalau ada sisa, kalau nggak ada ya asobah. Nah, ibu karena ada anak ya, sama ibu punya keturunan dia dapat 1/6. Nah, anak perempuan sendiri tunggal dia dapat 1/2 ya, 1/2. Nah, kita gimana caranya? Ya cari aja angka yang bisa dibagi sama 6 dan 4 dan 2 ya. 12 ya. Nah, kita ambil 12-nya ya. Sebentar. Nah, ini 12 per 12 ya. Berarti ini 12 dibagi 4 ya, 3 per 12 nah, ya. Ini berapa nih? 2 per 12 ya. Rafiko betul nggak? 2 per 12. Ya, setengah berarti ini. Nah, 6 per 12 ya. Ini 3 tambah 5 ya, 5, 6, 7, 13 per 13. Ini kan kalau 13 per 13 nggak cukup hartanya ya, kurang. Nah, ini kalau di dalam waris ini disebut dengan al-aul. Ya, al-aul itu digenap di apa? Maaf, ini kok nggak bisa nih. Nah, ini sebentar ya. Ini 13 per 12. Nah, kan kelebihan 13. Nah, diaulkan itu ini pembilangnya jadi 13 semua. Penyebut pembilang saya lupa jadinya. 3 per 13 ya. Kemudian di sini 2 per 13 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian di sini 2 per 13. Di sini 6 ya. 6 per 13. Nah, maka akan terjadi 13 hartanya habis ya. Ini contoh simpelnya aja ya. Misalnya hartanya 13 miliar. Nah, misal supaya mudah aja. Ya berarti dia dapat 3 miliar, si A dapat 3 miliar, suami dapat 3 miliar, ayah dapat 2 miliar, ibu dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 6 miliar ya. Nah, ini suami, ayah, ibu, anak perempuan ya. Nah, gimana misalnya kita masih berputar di sini aja dulu ya. Nah, ini yang pertama, contoh yang pertama. Gimana misalnya tidak ada anak perempuannya lebih daripada 1, maka di sini adalah 2 per 3. Di sini 2 per 3 ya. Nah, 2 per 3 ya. Jadi tetap 12 ya. Nah, nanti tinggal dirubah aja ininya, jadi bisa berubah. Bentar ya. Ini kalau ini berarti kan 2 per 3, 3, 4, 8 ya. 8 per 12 ya. Nanti berapa nih? Ya, 12 ini kan 4 kali 2 8. Ini berarti di sini berapa nih? 15 ya, 15 per 12. Nah, diganti aja jadi 15 per 12. Jadi nanti ininya diganti 15 gitu ya. Nah, anak perempuannya misalnya tadi 2 ya. 2 orang atau 2, 3, 4, 5 tetap dia dapat 2 per 3. Nanti hasilnya tinggal dibagi ya. Nah, anak perempuan. Nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, ini kan anak perempuan itu setengah, kalau sendiri 2 per 3 jika lebih dari 1 orang. Nah, gitu ya. Nah, gimana misalnya ahli warisnya? Nah, kita hapus dulu yang ini. Ahli warisnya tidak ada ayah. Tidak ada ayah, ada ibu saja. Ya. Tidak ada ayah. Tidak ada ayah, ini hanya ibu. Nah, suami tetap 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak perempuan, 2 anak perempuan. Ibu tetap dia mendapatkan 1/6 karena ada anak, ya. Ya tinggal di ini saja nanti tetap pakai 12 ya, angka yang bisa dibagi berarti 3 per 12. Kemudian ini 2 per 12. Kemudian ini berapa? 8 per 12 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti ininya sama gitu ya. Nah,
Sekarang kalau gimana kalau nggak ada anak? Kan berubah kalau nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, tadi suami ya itu bukan seperempat, tapi suami jadi setengah, ya setengah. Ibu sepertiga, sepertiga. Nah ini kalau ini kelebihan harta. Bagi 6 ya, per 6 aja. Berarti ini 3/6. Ya, kalau ini ibu Mait itu berarti dia 2/6. Nah, ini kan 5/6. Ya 5/6. Nah, gimana nih yang 1/6-nya dikemanakan? Ini ada dua pendapat ulama ya. Ada yang dirodkan. Nah, dirodkan itu dikembalikan ke ininya ya. Jadi kalinya 5, 3/5 kali misalnya berapa berapa misalnya 5 miliar ya. Ini kan 3 tambah 2 5. Nah, ini 6 ya, 5/6 kan ada sisa 1/6 ya. Ini kemudian 2/5 ya kali 5 M ya misalnya ini ya. Nah, masing-masing 3 sama 2. Nah, ada ulama yang berpendapat ya sisanya itu yang tadi itu tidak dirodkan itu artinya dikembalikan, tapi diserahkan ke Baitul Mal. Jadi 1/6-nya ya jadi 3/6, 2/6, 1/6-nya itu dikembalikan ke Baitul Mal gitu ya. Karena dalam hadis Rasulullah ya harta itu dikembalikan kepadaku kata Rasulullah ya saat itu, karena beliau sebagai pemegang Baitul Mal, maksudnya untuk fakir miskin bagi yang tidak memiliki ahli waris ya, yang tidak memiliki ahli waris. Baik. Oke. Kita kembali ke sini ke bagan ini. Oke. Nah, tadi kan baru suami, istri, ibu, ayah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya di sini ada anak laki-laki, anak perempuan? Ya, gimana caranya? Kan anak laki-laki itu asobah, anak perempuan itu kalau ada anak laki-laki jadi asobah. Nah, gimana cara menghitung menyelesaikan permasalahannya? Ya, contoh. Ya, memang kalau ini harus banyak contoh ya. Istri, ya, misalnya ahli warisnya istri, ibu, ya sebentar saya colokin dulu. Baterainya udah mau habis. Bentar ya. Baik. Ya, ibu, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuannya 2 lagi, ya. 2 anak perempuan. Nah, istri, ibu, 2 anak perempuan, ya. Nah, istri karena ada anak, dia mendapatkan 1/8, bukan 1/4. Ibu karena ada anak juga, dia mendapatkan tadi 1/6, bukan 1/3. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan, tadi kan anak perempuan ditentukan setengah jika sendiri. Jika lebih dari 1, dia dapat 2/3, ya kan 2 orang. Tapi karena ada anak laki-laki, dia jadi asobah, namanya asobah bil goer. Ya, asobah bil goer. Kalau anak laki-laki, asobah binafsihi. Jadi, dia berdiri sendiri, asobahnya berdiri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan asobah binafsihi. Bil goer, itu artinya karena ada yang lain, dia jadi asobah. Nah, ini asobah dua-duanya. Asobah, ya. Caranya diselesaikan dulu yang ini, yang siapa namanya, yang istri sama ibu diselesaikan dulu ya. Nah, ini 1/6. Jadi angka yang bisa dibagi dengan 8 dan 6 ya. 8, 24 ya. Ternyata kalau pikir-pikir dulu para sahabat pintar ngitung ya. Ya, ini Al-Qur'an karena sudah bicara tentang angka dulu ya, pecahan lagi ya. Pasti sahabat-sahabat memecahkannya dengan apa namanya? Dengan seperti ini memecahkannya ya. Istri 1/8 ya, angka 24 lah ya, yang bisa dibagi 8 sama 6 ya, ini 24. Ya 24 dibagi 8, 3 ya.
3 kali 1 3, 3 per 24 ya. Ini 4 kali 1 4 per 24. Nah, untuk anak laki-laki dan anak perempuan sisanya, berarti sisanya berapa nih? Ya, ini kan 7 per 24 ya. Nah, 7 per 24, berarti sisanya ada berapa? Rafikoh, sisanya berapa nih buat anak laki-laki dan 17 ya. Ini berdua ya, 17 per 24 ya, 17 per 24. Nah, yang 17 per 24 ini belum selesai di sini. Ini harus dilanjutkan ya. Nah, anak laki-laki kita taruh di atas saja yang 17 per 24-nya ya. Sebentar. Nah, tadi ya sisanya asobah itu 17 per 24 ya asobahnya. Nah, cara menghitung laki-laki itu kali 2 kan lidzakari mislu hadzil unsayain ya. Maka dia dikali 2. Nah, dikali 2. Nah, kali 2 berarti 2 kali 1 kan 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki ya, kali 2 sama dengan 2. Ya. Ini 2 anak perempuan kali 1 kan lidzakari mislu hadzil unsayain. 1 banding 2. Ya. Ini sama dengan 2. 2 kali 1, 2. Berarti nanti 17 per 24 nah, dikali ya dikali 2 4. Ini kan 4 ya. 2 tambah 2 4 ya, 4. Sama nanti cara penyelesaiannya. Ini dulu diselesaikan, dikasih hartanya segini. Contoh lah ya. Ini simpelnya saja. Nah, ini kalau misalnya hartanya 24 ya misalnya 24 kg emas ya. Nah, misalnya ya 24 kg berarti kan si istri dapat 3 kg. Kemudian kalau ibu ya dia mendapat sama ya 24 hartanya 24 kg emas kalinya 2 maaf ini bukan sama dengan kali ya. Nah, berarti ibu dia mendapatkan 4 kg emas. Nah, sisanya yang anak laki-laki kan 17 kg ya, 17 kg. Nah, ini tinggal 2 ini kan 2 per 2 ya. Nah, 2 per 4 maaf, ini kan 4. 2 tambah 2 4 ya. Anak laki-laki berarti 2 per 4 ya, 2 per 4 kali 17 kg gitu ya. Emas. Kemudian ini sama ya 4 kali 17 kg emas. Nah, tapi kalau untuk anak perempuan karena berdua nanti hasilnya dibagi 2. Gitu ya cara menghitungnya ya. Nah, kalau laki-laki sendiri ya. Kalau laki-lakinya 2 ya nanti 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi diselesaikan dulu yang atas ya. Yang atas diselesaikan dulu yang ashabul furud. Nah, baru selesaikan asal. Oh iya, ketinggalan ya. Baik. Saya belum menjelaskan. Jadi gini, teman-teman sekalian, di gambar ini ada yang disebut dengan zawul furud wal asobah. Zawul furud itu adalah mereka yang ditentukan bagian-bagiannya. Suami setengah, seperempat, setengah, seperempat, seperdelapan itu disebut dengan zawul furud. Dan asobah. Nah, asobah itu laki-laki. Ya, di sini kebanyakan laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, ya ayah kadang asobah, ya kakek juga kadang asobah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki. Ini asobah ya, saudara sekandung asobah, saudara seayah asobah, ya anak laki-laki dari saudara sekandung asobah dan seterusnya ya. Jadi yang ashabul furud itu yang ditentukan bagian-bagiannya. Kalau asobah itu yang tidak ditentukan, ya. Nah, ini ya asobah. Jadi ada asobah binafsihi dan ada asobah bil ghair karena ada yang lain. Anak perempuan bisa asobah karena ada anak laki-laki lizzakari mislu hazil unsayain. Nah, ini yang disebut dengan zawul furud wal asobah. Jadi orang-orang yang ditentukan bagian harta warisannya dan asobah. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut tadi kita sudah
Suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki. Jadi rumusnya tadi kan anak perempuan ya ketika tunggal dia dapat setengah, ketika lebih dari satu orang dia dapat 2/3. Dengan catatan tentunya tidak ada anak laki-laki ya. Nah, gimana anak atau cucu dari garis perempuan? Nah, tidak ada. Ya, sampai di sini saja kalau untuk anak perempuan. Ya, nah, nanti itu pembahasan bagian kedua itu nanti ada apa namanya praktek kewarisan di Indonesia dan beberapa negara itu. Ini kita yang klasik aja dulu ya, fikih klasiknya. Nah, tidak ada di sini ya. Jadi kalau ada anak laki-laki maka yang di bawah tidak ada. Nah, misalnya nggak ada anak laki-laki, tapi ada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Ya, nah, cucu laki-laki ada cucu perempuan. Ya, untuk cucu perempuan itu rumusnya mirip, hampir sama seperti anak perempuan. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki di atasnya. Ya, tidak ada anak laki-laki di atasnya. Ya, kalau ada anak laki-laki dia terhalang, termaju. Ya, prinsipnya yang lebih dekat kepada mayit itu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri itu yang diutamakan ya. Kalau ini yang ke bawah, ya kalau nggak ada yang di atas, ini garis ini kalau ada garis-garis ini sebenarnya ada maknanya nih. Dia bisa memahjub itu menghalangi mendapatkan warisan ya. Ya seperti saudara kandung, saudara sekandung dan seterusnya. Ini ada anak laki-laki nggak dapat nih semuanya ya. Ada ayah juga sama ya. Semua yang ada di kanan ini nggak dapat ya. Nah, itulah nanti apa pembahasan yang lain lah. Nah, kembali ke sini cucu ya, cucu perempuan itu rumusnya sama dengan anak perempuan. Jadi kalau tunggal dia dapat setengah, kalau lebih dari satu dia dapat 2/3, kalau bersama cucu laki-laki dia dapat asobah ya. Dan kalau bersama anak perempuan tunggal, anak perempuannya tunggal satu, dia mendapatkan 1/6. Saya ulangi, cucu perempuan itu rumusnya sama seperti anak perempuan, dia sendiri ya, asumsinya nggak ada di atas ya, nggak ada anak laki-laki ya. Nah, dia tunggal, dia akan mendapatkan setengah ya, cucu perempuan kemudian lebih dari 1/2/3, dia asobah bil goir karena ada bersama dengan cucu laki-laki ya, dan 1/6 jika bersama dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan, cucu perempuan ini rumusnya direplikasi ke atas, ke saudari sekandung, seayah seibu maksudnya ya. Setengah jika sendiri, ya saudari sekandung. 2/3 jika lebih dari satu, dengan catatan ya tidak ada ini ceteris paribus, ya maksudnya dianggap yang lain tidak ada lah gitu ya. Kalau yang dianggap yang lain tetap, ini dianggap yang lain tidak ada, dia sendiri aja. Ahli warisnya anggap dia sendiri aja dulu ya. Ya, dia saudari sekandung dapat setengah jika sendiri ya, 2/3 jika lebih dari satu, dan asobah jika bersama dengan saudara sekandung ya. Maaf, saudara sekandung ini maksudnya seayah dan seibu. Nah, setengah 2/3 dan asobah jika bersama dengan saudara sekandung ya, sama kan rumusnya, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung. Nah, sama nih saudari seayah. Ya, saudari seayah itu setengah jika dia sendiri, asumsinya tidak ada saudara seayah, tidak ada saudara sekandung, ya tidak ada yang lain dulu lah, sendiri aja dia. Nah, setengah jika sendiri, 2/3 jika lebih dari satu, 1/6. Nah, mirip dengan ini nih. Nah, dia 1/6 jika dengan saudari sekandung, tapi dari saudari sekandungnya satu orang saja. Ya, kalau lebih gimana? Termaju. Nah, asobah jika dengan saudara seayah tadi ya. Penghitungannya di zakari mislu hadzil unsayyain. Dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Nah, ini untuk saudara ya. Saudara seibu sama saudari seibu. Ini saudara sama saudari ya, maaf. Kurang i ya, saudara. Ini tidak dibedakan. Tidak seperti yang ini, saudara sekandung tidak ya, saudara saya. Pokoknya saudara seibu itu dapat 1/3 kalau ya, kalau lebih dari satu dia bisa 2, 3, 4. Nggak dibedakan laki-laki dan perempuan. 1/6 jika tunggal, gitu ya. 1/6 jika tunggal, ya. Nah, gimana paman? Paman asobah anak laki-laki dari paman asobah paman saya asobah anak laki paman saya asobah ya. Juga sama anak laki-laki saudara sekandung asobah
anak laki-laki saudara seayah asobah. Ya. Nah ini. Jadi rumusnya anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah mirip ya, sama ya. Nah, sama karena dia satu level juga, saudara sekandung, saudara sekandung, saudara saya, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ya, nah, asumsinya tadi ya, tidak ada yang lain dulu ya. Nah, paman, paman sekandung, paman seayah, anak-anaknya juga sama asobah ya. Nah, kita ke atas ya. Nenek, nenek dari ayah dan dari ibu, 1/6. Baik sendiri maupun bersama-sama. Maksudnya bersama-sama begini. Kalau neneknya ada dua-duanya dari ayah dan dari ibu, bahkan nenek dapat 1/6 bagi 2. Gitu ya, 1/6 bagi 2. Tapi kalau neneknya cuma 1 ya tetap nenek dapat 1/6. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan nenek dari ibu itu nanti zaul arham. Nah, ini nanti ada pembahasan zaul arham. Tapi nantilah itu ya. Nah, sama nih, maaf tadi ya. Istri juga sama ya. Istri itu kan misalnya punya suaminya punya istrinya 2, 3, 4 ya. Emang kenyataannya kan ada. Gimana bagiannya? Bagiannya ya kalau istrinya 2 ya 1/8 bagi 2 ya. Kalau istrinya 4 ya 1/8 bagi 4 gitu ya. Jadi pokoknya jatah istri 1/8 1/4 ya. Kalau ada 2 bagi 2, kalau 3 bagi 3, kalau 4 bagi 4. Kalau sendiri ya buat dia semua gitu ya. Nah itu. Nah ini nenek. Kakek itu sebetulnya mirip-mirip seperti ayah ya, 1/6 dan asobah. Nah nanti ini kalau 1/3 nanti ini pembahasan khusus dia ketika bersama saudara. Nah, ini mungkin di pertemuan yang lain ya. Nah ayah ya tadi, tapi ini semuanya tidak gini ya. Ini bukan berarti semuanya mendapatkan, enggak. Tidak semuanya mendapatkan ya. Jadi yang saya bilang tadi yang paling utama itu ini. Ayah, ibu, suami atau istri, anak perempuan, anak laki-laki. Jadi gini, kalau ada anak laki-laki ya, ada anak laki-laki sini ke bawah. Ya, ini disebut dengan hijab dan mahjub ya. Anak laki-laki dapat memahjub ya, menghalangi semua yang ada di bawahnya. Nah, cucu perempuan, cucu laki-laki ya. Nah, ini sebutnya hijab hirman. Hirman itu tidak dapat mendapatkan warisan sama sekali. Nah, kalau ada anak laki-laki juga, maka seluruh saudara ya, seluruh saudara ya, sekandung, seayah, seibu, semuanya tidak dapat dan anak-anak keturunannya ya. Jadi sakti nih anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah ya. Bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama ini dapat memahjub semua nih yang ada di kanan nih. Dari paman, seluruh paman dan anak-anaknya ya, kemudian saudara dan anak-anaknya ya, ayah ya, dan ayah juga bisa memahjub kakek, ayah juga bisa memahjub nenek dari garis ayah. Nah, ibu bisa memahjub ya, menghalangi nenek dari garis ibu dan juga dari garis ayah gitu ya. Jadi gini, kalau ada ibu otomatis nenek ini dari garis manapun tidak ada. Kalau ada ayah, ayah bisa memahjub kakek dan nenek dari garis ayah saja ya. Nah, ayah bisa memahjub paman dan anak-anaknya, saudara sekandung dan anak-anaknya semuanya ya. Anak laki-laki juga sama, bisa memahjub semua yang ada di bawahnya, dan juga sama saudara sekandung semuanya sama anak-anaknya juga tidak dapat. Paman juga sama tidak dapat ya. Semuanya tidak dapat. Yang ada di kanan ini semuanya tidak dapat ya. Kalau tadi ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah. Nah, gimana kakek? Ya. Nah, kakek ini ada 2 pendapat ulama. Kakek ada sama persis katanya kedudukannya seperti ayah. Jadi bisa memahjub semua yang ada di sebelah kanan ini. Tapi mayoritas ulama, kakek hanya bisa memahjub paman dan anak-anaknya, saudara seibu dan saudari seibu, serta ini anak laki-laki dari saudara sekandung dan saudara sekandung. Jadi kakek itu tidak bisa memahjub saudara sekandung, syakik ya, saudari sekandung, saudara seayah dan saudara ini aja yang 4 nih ya, tidak dimahjub. Nah, makanya nanti ada 1/3 nih. Nah, 1/3 ini nanti ini bersama ini nih pembahasannya ya. Nah,
penting mengetahui hijab dan mahjub, ya, hijab dan mahjub tadi ya, supaya tidak salah dalam membagi waris yang tidak semuanya mendapatkan. Jadi hijab itu ada dua. Pertama hijab nukson, nukson itu berkurang. Ada hijab hirman. Nah, anak laki-laki, anak perempuan itu bisa menghijab nukson, berkurang. Suami dari setengah jadi seperempat, berkurang kan? Istri dari seperempat menjadi seperdelapan. Ibu dari sepertiga, seperenam, gitu ya. Itu yang disebut dengan hijab nukson, berkurang. Kalau hijab hirman itu, ya, dia tidak dapat sama sekali karena ada dia, ya, anak laki-laki misalnya, saudara sekandung, ya, atau saudari sekandung, awalnya ada setengah, 2/3, tapi karena anak laki-laki maka dia tidak dapat sama sekali. Ya, nah itu yang disebut dengan hijab hirman, ya. Jadi hijab hirman itu membatalkan warisan, ya, jadi tidak dapat. Nah kemudian asobah, ya, tadi ada 3 juga asobah, ya. Pertama ada asobah binafsihi. Asobah binafsihi itu ayah sendiri, asobah binafsihi. Kakek, ya, asobah. Paman, anak laki-laki, paman sekandung itu asobah, ya. Anak laki-laki asobah binafsihi namanya, sendirinya asobah. Tapi ada asobah bil ghair atau bigoiriha, karena ada yang anak perempuan jadi asobah karena ada anak laki-laki cucu perempuan, karena ada cucu laki-laki jadi asobah. Saudari sekandung karena ada saudara seayah jadi asobah. Saudari seayah karena ada saudara seayah jadi asobah. Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan asobah ma'al ghair, ya, ma'al ghair. Nah, dia asobah karena ada yang lain yang posisinya bagiannya sama, ya, tapi posisinya lebih dekat kepada mayit. Contoh, nih adanya 2, ya, saudari sekandung sama saudari seayah, ya, masing-masing, ya, misalnya saudari sekandung sendiri, kalau bersama dengan anak perempuan, ya otomatis jadi asobah. Dengan asumsi tidak ada saudara sekandung, ya, nah, dia menjadi asobah. Jadi nggak mungkin, misalnya anak perempuan 2/3, kemudian ini 2/3, nggak mungkin, ya. Jadi dia menunggu sisa dari sini, ya, kalau ada diberikan, kalau nggak ada nggak, ya. Ini saudari sekandung, ya, atau saudari seayah, ya, kalau bersama anak perempuan, ya, nah itu asobah mal. Atau saudari sekandung bersama dengan cucu perempuan, atau saudari seayah bersama dengan cucu perempuan, dia juga menjadi asobah ma'al ghair, ya, itu yang disebut asobah ma'al ghair. Nah itu teman-teman, ya, jadi ini sudah mulai bingung atau masih mengikut ini? Oke, saya kira itu dulu, ya, mungkin mau ada yang bertanya, silakan. Pak, Silakan, siapa? izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya yang tadi yang anak perempuan itu yang kalau nggak ada anak laki-laki terus ada cucu laki-laki, berarti anak perempuan sama cucu laki-lakinya jadi asobah. Bentar, anak perempuan, sebentar tadi saya tampilkan, ya. Iya. Oke, bentar. Gimana? Coba diulang bentar. Yang tadi yang nggak ada anak laki-laki, terus kan misalnya dia punya cucu laki-laki. Nah, berarti cucu dia laki-laki, tidak ada anak laki-laki, ya. ya berarti di anak perempuan sama cucu laki-lakinya jadi asobah. Anak perempuannya tetap jadi asobah. Misalnya ahli warisnya anak perempuan dan cucu laki-laki gitu. Iya. Nah, kalau ada misalnya orang tuanya udah meninggal duluan, ya. Laki-laki orang tuanya yang meninggal duluan, kemudian dia punya saudara anak perempuan, punya bibi atau tua tapi perempuan, ya. Nah, ini. Kemudian ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Gimana bagiannya? Nah, cucu laki-laki dan cucu perempuan dia asobah. Misalnya anak perempuan 1 orang dia dapat setengah, maka setengahnya buat cucu. Ya, pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Atau misalnya 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan.
ya. Kemudian ahli warisnya, nah, itu ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ya, maka nanti sepertiganya, kan asobahnya sepertiga kan, 2/3 berarti asobah sisanya sepertiga. Itu untuk bagian cucu perempuan dan cucu laki-laki. Nah, cucu laki-lakinya, cucu perempuannya mengikuti cucu laki-laki. Nah, ini contohnya gini, saya apa namanya? Sebentar ya. Nah, ya contohnya ya. Ahli warisnya tadi ya. Ahli warisnya ada anak perempuan. Kemudian ada 2 cucu perempuan garis laki-laki ya. Ini garis laki-laki ya. Kemudian juga dua cucu laki-laki garis laki-laki ya, dari anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuan, kalau 1 orang anak perempuannya, dia dapat setengah. Ya, kita kembali ke sini. Nah, anak perempuan setengah. Asumsinya nggak ada anak laki-laki ya. Harusnya ya, kalau ada anak laki-laki otomatis nggak dapat. Nah, ya anak perempuan dia dapat setengah, ya setengah dari harta. Nah, setengahnya ya untuk ini, ya setengah. Anggaplah hartanya 100 juta misalnya ya, ya berarti kan setengah kali 100 juta dia dapat 50 juta, ya. Sisanya kan 50 juta nih. Nah, sisa 50. Nah, 50 juta ini asobah ini ya untuk 2 cucu perempuan berarti kali 1 maaf ya, perempuan. Cucu laki-laki kali 2 gitu ya. Nah, ininya berarti 2. Ininya sama dengan 4. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti 2/6 ya, 2/6. Kali berapa? Kali 50 juta sisanya itu. Juta ya. Ini 4/6 kali 50 juta ya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti ini bagi 2 ya, hasilnya bagi 2 aja. Cucu perempuan nanti 2/6 kali 50 juta bagi 2. Ya, dia dapat ya. Nah, kok cucu perempuan dapatnya gini? Iya, karena dia kan tadi kalau cucu perempuan saja ya dan anak perempuan, cucu perempuan kan dapat 1/6 ya. Nah, tapi karena ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ngikut ke laki-laki sini. Ya, jadi cucu perempuannya ngikut ke laki-laki. Jadi bukan apa namanya yang 1/6 ini, bukan yang 1/6 ya, karena ada cucu laki-laki. Ya. Dengan catatan ya, tidak ada anak laki-laki ya. Tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki terhalang ya. Nah, gimana nanti ada makanya ada pembahasan tentang wasiat wajibah. Nah, itu yang berlaku di Indonesia gimana ya. Cucu yang orang tuanya meninggal duluan. Nah, itu nanti bahasan yang lainnya mungkin. Itu ya, siapa tadi yang bertanya? Ataya. Makasih, Gimana? Pak. Ya. Yang lain silahkan. Silahkan. Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rafiqoh. Tadi kan ada misalnya suaminya meninggal, Pak. Terus dia punya cucu laki-laki dan juga ada saudara kandung gitu, Pak. Itu tuh nanti yang jadi asobahnya atau yang termahjub itu siapa ya, Pak? Oke. Tadi suami meninggal dunia ya, atau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya tadi siapa? Ada istri, Ada istri, terus cucu laki-lakinya 1 sama ada saudara kandung. Saudara kandung istri, cucu laki-laki, saudara kandung. Nah, istri karena ada anak ya, dia mendapatkan 1/8. Nah, cucu laki-laki asobah, saudara kandung gimana? Saudara kandung itu terhalang atau termahjub oleh cucu ya.
oleh cucu. Jadi tidak dapat saudara sekandung, ya, atau yang ini semua yang di sini nggak dapat, ya, karena ada cucu. Jadi yang bisa memahjub yang semua yang ada di kanan dan seluruhnya itu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, ya. Nah, ini yang tiga ini bisa memahjub semua yang paman, ya, para paman dan anak-anaknya dan para saudara dan anak. Nah, istri, ya, istri karena ada cucu berarti ada keturunan di sini, ya, walaupun dia cucu tapi tetap masuknya keturunan. Nah, istri dapatnya 1/8, ya. Nah, sisanya 7/8 buat cucu, ya, 7/8 sisa dari kan diambil 1/8, sisanya 7/8 buat cucu, ya. Kalau untuk tergantung nanti dibagi, ya, yang 7/8 itu dibagi berapa di sini tergantung. Kalau laki-laki semua 3 ya udah 7/8 bagi 3. Nah, kalau perempuan ya tadi rumusnya kayak tadi, ya, penyelesaiannya seperti tadi. Nah, seperti itu, ya, Rafikoh. Baik Pak, terus saya mau tanya lagi Pak, kalau misalnya si mayatnya ini punya saudara kandung, saudara kandungnya punya anak laki-laki, terus kan yang saudara seayahnya itu juga punya anak laki-laki, berarti anak laki-laki dari saudara seayahnya itu ya Pak yang termahjub. Oke, baik. Nah, tadi kelewat sama saya. Jadi begini, yang di bawah sini, ya, itu kalau ada saudara sekandung otomatis tidak dapat nih, karena dia posisinya kan anak. Ya, kalau ada saudara sekandung tidak dapat. Sama saudara seayah, kalau ada ayahnya, ya, anaknya nggak dapat. Nah, selanjutnya saudara seayah ini. Saudara seayah dan saudari seayah, kalau ada saudara sekandung, ya, dia tidak dapat karena posisi ini lebih dekat ke sini. Nah, cuma ini yang menarik ini nih. Saudara dan saudari seibu itu tidak termahjub oleh saudara sekandung maupun saudara seayah. Nah, ini saudara sekandung, ada saudara sekandung, ada saudara seayah. Ini termahjub, terhalang. Ya, ini terhalang nih, ya. Sama nih paman. Kalau ada paman sekandung, paman saya nggak dapat karena lebih dekat ini, ya. Ada paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah nggak dapat karena ada ini yang lebih dekat, ya. Jadi prinsipnya yang lebih dekat yang lebih kuat, gitu, ya. Nah, dan prinsipnya tidak ada dua asobah, ya, tidak ada dua asobah. Kalau ada dua asobah makanya saling mengalahkan. Misalnya kan anak laki-laki asobah, saudara sekandung asobah, ya. Maka dia kan lebih kuat, maka yang asobah yang lain kalah semuanya. Ya. Maaf. Misalnya saudara sekandung asobah, paman sekandung. Nah, gimana kalau ada saudara sekandung, ada paman sekandung, yang lain nggak ada? Kalah paman sekandung, karena saudara sekandung lebih dekat ke mayit, ya. Atau saudara seayah, misalnya nggak ada yang lain, sama para paman, ya. Dia kan asobah, ini asobah, otomatis dia terhalang, ya. Jadi prinsipnya tidak ada asobah. Makanya ayah itu ketika bersama dengan anak laki-laki yang awalnya asobah, jadi berubah jadi 1/6, ya. Awalnya kan asobah dia. Ayah itu asobah binafsi, tapi karena ada anak laki-laki jadi 1/6. Sama dengan cucu laki-laki juga sama seperti itu, ya. Jadi tidak ada dua asobah. Itu, ya. Nah, ini tidak otomatis anak laki-laki ini kalau yang ada paman atau ada ayah yang lebih dekat maka terhalang. Kecuali ini, ya, saudara seibu sama saudari seibu. Ini tidak terhalang oleh saudara sekandung ataupun saudari sekandung maupun saudara seayah maupun saudara seayah. Itu. Satu lagi silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya sudah setahun tidak mengajar nih, ya. Kemarin tahun kemarin tidak mengajar sama sekali. Nah, jadi jadi teman-teman yang semester akhir itu saya tidak mengajar gitu, ya. Yang semester 6 ya, kalau salah semester 6 kemarin. Oke, masih ada? Cukup? Ya, kalau sudah tidak ada kita cukupkan dulu. Baik, mungkin sepertinya nggak ada ya Pak. Ya, ya.
Ya sedikit dari saya ya. Ya memang ini kan Ya, baru apa namanya pengenalan ya. Nanti kalau ingin lebih dalamnya lebih rumit dari ini karena nanti ada apa namanya penyelesaian di Indonesia itu memang ada kompilasi hukum Islam, kemudian juga di beberapa negara itu diadopsi dengan ada yang disebut dengan wasiat wajibah dan lain sebagainya, dan juga harta gono gini dalam undang-undang pernikahan yang berlaku di undang-undang apa namanya pembagian waris gitu ya. Jadi nanti akan tidak sesimpel ini kalau sudah masuk ke praktek di pengadilan agama ya. Nah, ini yang ininya aja gitu ya, yang umumnya aja. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas penyampaian materinya mengenai tentang praktik pewarisan dalam Islam yang mungkin teman-teman jadi ingat lagi ya yang angkatan 58 mengenai pelajaran semester lalu. Nah, karena tadi juga udah ditutup oleh Pak Denny, mungkin kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh diaktifkan fitur kameranya. Oke, yang masih mau mengaktifkan fitur kameranya masih ditunggu teman-teman. Mungkin kita di jam 17.12 kali ya. Ini ada Mumaya, ada Kang Fadli, ada Sidik juga ya. Iya Ustaz. Oke, mungkin karena udah 17.12 ya teman-teman, mungkin boleh menghadap ke kamera. Eh, saya mulai 1, 2, 3. Slide kedua. Udah 1, kusem nih Pak. 1, 2, 3. Baik, teman-teman karena tadi juga penyampaian materinya udah dan kita juga udah dokumentasi, acara Karesek Talk pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Kita Ya. Terima kasih Pak Iqbal, Denny. Mumaya, Kang Fadli, juga Yo siapa? Pak Denny. Operator semuanya. Kang Uji, ini Mbak Uji ya, izin ya.